Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul Perhitungan Pajak Kota Kabupaten serta Prosedur Pembayarannya di mata kuliah Manajemen Pajak Daerah dengan dosen pengampu Bapak Halkadri Fitra SEMM AKCA. Sebelum kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi supaya kita saling sayang sesama manusia, kita kenalan dulu ya. Untuk pertama dari saya sendiri sebagai moderator, perkenalkan nama saya Reska Nurfa Kiki dengan NIM 22233065 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Regia Sundarva Nonik, bisa dipanggil Regia atau Nonik. Saya Prodi D3 Manajemen Pajak dengan NIM 22233063. Perkenalkan, nama saya Rensi Wiranda dengan NIM 22233064 dari Saya Resti Ramadini dengan NIM 2222333006. Nah, itu dia tadi wanita-wanita cantik yang ada di kelompok 2 ini. Teman-teman udah kenalan dengan kita semua. Nah, selanjutnya izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada materi minggu kelima. Dan untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Kak Regia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Reska, dan yang terakhir yaitu adalah Rensi. Baiklah, kepada 4 orang ini mari kita persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung pajak daerah kabupaten atau kota. 1. Saya akan menjelaskan manajemen pajak reklame. Caranya dengan cara 1. Menghitung tarif reklame, 2. Identifikasi nilai iklan, 3. Hitung pajak reklame. Dengan rumus pajak reklame sama dengan nilai iklan dikalikan dengan tarif pajak reklame. Selanjutnya, cara menghitung pajak hotel. 1. Dengan cara tentukan presentase hotel. Kedua yaitu totalkan biaya kamar. 3. Hitung, kalikan total biaya yang telah dipresentasikan berdasarkan pajak hotel yang berlaku. Selanjutnya, totalkan tagihan dan pembayaran dan simpan bukti pembayarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung pajak restoran. 1. Tentukan tarif pajak. Cek peraturan perpajakan yang ada di setempat untuk mengetahui pajak yang berlaku. Biasanya pajak itu persentasenya sekitar sebesar 8% atau 10%. Setelah itu, lakukan penghitungan penjualan kotor dengan menghitung selama periode penjualan yang ada di restoran tersebut. Selanjutnya, kurangi pemotongan. Setelah itu, hitung pajak. Setelah itu, catat dan laporkan pajak. Catat atau laporan pajak. Setelah itu, periksa pemotongan atau pengurangan tambahan. Setelah itu, konsultasi dengan profesional pajak. Pajak hiburan yang pertama, tentukan jenis hiburan. Yang kedua, kenali peraturan lokal. Yang ketiga, tentukan nilai bruto hiburan. Yang keempat, hitung pajak hiburan dengan rumus berikut, yaitu pajak hiburan sama dengan nilai bruto hiburan dikali tarif pajak. Yang kelima, daftar dan laporkan pajak. Yang keenam, pertimbangkan dampak pajak pada harga tiket. Yang ketujuh, konsultasikan dengan profesional pajak. Berikutnya, pajak penerangan jalan. Yang pertama, tentukan tarif pajak.
Yang kedua, tentukan objek nilai pajak. Yang ketiga, hitung pajak dengan rumus pajak penerangan jalan sama dengan nilai objek pajak dikali tarif pajak. Yang keempat, bayar pajak. Berikutnya, pajak mineral bukan batuan atau logam. Yang pertama, penentuan nilai kadar mineral. Kedua, penentuan tarif pajak. Yang ketiga, perhitungan pajak. Yang keempat, pelaporan dan pembayaran. Dan yang terakhir, kepatuhan dan audit. Berikutnya itu pajak parkir. Berikutnya itu pajak parkir. Nah, pajak parkir ini teman-teman itu dapat dihitung berdasarkan atau peraturan dan tarif tertentu yang berlaku pada daerah setempat, dan cara menghitungnya pun berbeda-beda karena tergantung pada aturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat atau badan peraturan parkir setempat. Dalam pajak parkir ini ada beberapa langkah untuk cara kita menghitung pajak parkir ini. Yang pertama itulah identifikasi tarif parkir. Nah, biasanya tarif parkir ini dinyatakan dalam bentuk satuan waktu seperti per jam atau per hari. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya itu seperti kita pergi ke mall, itu pasti kita membayar parkir atau pajak parkir sesuai lama kita di mall itu atau per jam. Yang kedua itu adalah hitung durasi parkir. Nah, dari hitung durasi parkir ini kayak seperti kita menentukan berapa lama kendaraan kita terparkir di tempat tersebut. Nah, dari situ kita dapat menghitung berapa pajak yang akan kita bayarkan untuk biaya parkir kendaraan kita. Ketiga itu kalikan tarif dengan durasi. Nah, misalnya di suatu tempat biaya parkir 1 jam itu 3.000. Nah, 3.000 jikalau kita berada di tempat itu selama 2 jam, maka dikalikan jadi 3.000 dikali 2 jam. Berarti 6.000. Jadi total pajak yang akan kita bayarkan untuk kendaraan kita yang terparkir tadi yaitu sebanyak Rp6.000. Keempat yaitu tambahkan pajak pertambahan nilai apabila ada. Nah, jadi teman-teman, kadang suatu tempat itu ada yang biaya parkirnya itu menambah pajak pertambahan nilai. Misalnya sebanyak 10%. Berarti kita dari harga parkir yang 6.000 tadi kita tambahkan dengan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berarti kita menambah uang untuk membayar parkir kita tadi. Dan yang kelima itulah total pajak parkir. Jadi dari yang uang parkirnya per jam, dan jika ada pertambahan nilai pajak pertambahan nilai tadi, maka itu ditotalkan jadilah itu hasil atau jumlah uang pajak parkir yang kita keluarkan. Nah, itu dia teman-teman langkah proses pembayaran dari pajak parkir. Selanjutnya yaitu pajak air tanah. Nah, pajak air tanah ini teman-teman itu dapat dihitung bervariasi karena setiap wilayah itu berbeda-beda peraturan pembayaran pajak air tanahnya. Nah, biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat untuk mengatur dan mengelola penggunaan air tanah guna melindungi sumber daya air dan mendapatkan pendapatan untuk proyek-proyek infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Adapun langkah-langkah dari pajak air tanah ini untuk proses perhitungan atau pembayarannya yaitu yang pertama yaitu adalah tentukan tarif pajak air tanah. Nah, jadi kita tinggal di wilayah mana dan kita cari tahu dulu nih teman-teman, berapa sih tarif pajak air tanah yang ada di wilayah kita. Nah, ini bisa berupa tarif tetap per meter kubik air yang diambil, atau juga bisa berdasarkan penggunaan air. Kedua yaitu ukur penggunaan air tanah. Nah, jadi kita mengukur berdasarkan dalam bentuk meter kubik atau liter, dan itu ditetapkan oleh peraturan setempat. Ketiga yaitu hitung pajak. Nah, jadi kalikan jumlah air tanah yang kita gunakan tadi
dengan tarif pajak air tanah. Nah, di sini ada rumusnya nih teman-teman, yaitu bagaimana cara kita menghitungnya, yaitu dengan cara pajak air tanah sama dengan jumlah air tanah yang kita gunakan dalam bentuk meter kubik atau liter tadi, itu kita kalikan dengan tarif pajak air tanah. Jadi nanti akan dapat hasil pajak untuk air tanah yang akan kita keluarkan. Keempat yaitu periode pembayaran. Nah, kita tentukan dulu teman-teman, pajak air tanah ini harus dibayarkan apakah setiap bulan, triwulan, atau tahunan, atau bahkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang berlaku di wilayah kita sendiri. Kelima yaitu catat dan bayar pajak. Nah, jadi di sini kita melakukan pencatatan penggunaan air tanah dan pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah kita sendiri. Biasanya pemerintah setempat akan memberikan panduan mengenai proses ini. Nah, itu dia cara menghitung proses pembayaran untuk pajak air tanah. Berikutnya yaitu pajak sarang burung walet. Nah, pajak sarang burung walet ini adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan sarang burung walet yang terletak di dalam gedung atau bangunan. Nah, pajak ini biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Besaran pajak sarang burung walet ini dapat bervariasi nih teman-teman, tergantung pada peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Untuk menghitungnya, kita perlu mengetahui tarif pajak yang berlaku dan nilai dari penggunaan sarang burung walet tersebut. Nah, ada pun langkah-langkah untuk menghitung proses pembayaran pajak sarang burung walet ini teman-teman. Yang pertama yaitu adalah cari tahu dulu tarif pajaknya. Seperti biasa, kita harus mencari tahu tarif pajak di daerah kita itu berapa. Dan kedua adalah hitung nilai penggunaan sarang burung walet. Nah, di sini kita perlu menentukan nilai penggunaan atau pemanfaatan sarang burung walet tersebut. Nilai ini mungkin didasarkan pada berbagai faktor, seperti luas area yang digunakan, harga pasar sarang burung walet, atau metode penilaian yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Dan yang ketiga yaitu adalah kalikan tarif pajak dengan nilai penggunaannya. Nah, ini akan menentukan berapa pajak yang akan kita bayarkan. Di sini, setelah kita mengetahui tarif pajak dan nilai penggunaan sarang burung walet tadi, kita dapat menghitung jumlah pajak dengan mengalihkan tarif pajak dengan nilai tersebut. Maka akan ketemu tarif yang akan kita keluarkan untuk membayar pajak sarang burung walet ini, teman-teman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau yang disebut dengan PBB P2. Yang pertama, tentukan nilai jual objek pajak. Yang kedua, tentukan presentase tarif PBB P2 tersebut. Yang ketiga, hitung besaran PBB P2 yaitu nilai jual objek pajak sama dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Yang keempat, hitung diskon atau pengurangan jika ada. Yang kelima, tambahan bea materai jika ada atau berlaku. Selanjutnya saya akan membahas tentang bea perolehan hak tanah dan bangunan. Yang pertama, tentukan nilai jual objek pajak. Yang kedua, tentukan nilai transaksi atau NT. Yang ketiga, tentukan tarif BPHTB. Yang keempat, hitung BPHTB. BPHTB dapat dihitung dengan rumus berikut. BPHTB sama dengan NT kali tarif BPHTB. Yang kelima, bayar BPHTB. Setelah Anda menghitung BPHTB, Anda perlu membayar jumlah tersebut ke kantor Badan Pajak daerah setempat. Nah, itu dia hasil presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi atau kata-kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.